Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul di acara TEM ini, dan kebetulan untuk materi PBB disampaikan secara daring ya, secara video, yang nantinya kita akan membuka sesi pertanyaan di Zoom meeting di kemudian hari. Nah, bersama saya sedang ada Kang Apip ya selaku juri PBB yang akan menjelaskan tentang materi PBB yang akan digunakan di lokasi ke-21. Untuk waktunya saya persilakan Kang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada para panitia atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai tim penilai di lokasi 21 ya. Yang kedua, permohonan maaf saya kepada seluruh panitia dan seluruh calon peserta LKBB lokasi 21 karena kebetulan pada tanggal 1 Februari saya tidak bisa hadir dalam technical meeting untuk menyampaikan secara langsung materi yang akan diperlombakan, karena kebetulan pada tanggal 1 Februari saya ada jadwal penjurian yang dimana dadakan itu saya mengajukan salah satu juri PB juga pada tanggal 1 Februari di daerah Cimahi. Maka dari itu saya mohon maaf kepada seluruh calon peserta dan panitia karena tidak bisa langsung menyampaikan materi secara langsung. Itu saja mungkin terlebih dahulu, nanti kita sampaikan materi yang akan kita perlombakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama adalah bersab kumpul. Jadi nanti posisinya sebelum dipanggil pasukan tidak boleh menghadap penuh ke danton. Dan seluruh pasukan dalam keadaan istirahat bebas, tidak terpimpin. Jadi tidak ada posisi istirahat yang seperti ini ya. Jadi semuanya bebas saja. Bebas saja, boleh bergerak, boleh sambil merapikan pakaian atau apapun yang menempel pada tubuh boleh dirapikan terlebih dahulu sebelum dipanggil sama danton. Ya, terus tidak membentuk formasi. Jadi ada tuh yang masih bentuknya satu sop lurus ke samping, itu jangan. Itu sama saja sudah bentuk formasi dan sudah terpimpin. Terus atau bentuk formasi kayak 3-3-3. Jadi harus berantakan posisinya. Dan nanti pada saat dipanggil penjuru nanti tepat ada di titik 6 langkah. Ya, jadi nanti pada saat posisi bersab kumpul ada posisi lari maju. Pada saat lari maju nanti jangan sampai posisi tangan yang pertama adalah mengepal dan letakkan di pinggang depan ya. Mengepal seperti ini, mengepal penuh, kemudian letakkan di pinggang depan ya. Kemudian condong lari. Jadi sebelum posisi ke titik 6 langkah pasukan tidak ada yang boleh berjalan, tapi semua dalam kondisi lari. Jadi tidak dalam keadaan berjalan, harus dalam kondisi berlari. Itu pertama ya. Kemudian nanti pada saat sudah dipanggil penjuru, nanti pasukan juga dipanggil, kemudian posisi lari sama kayak tadi, tangannya mengepal, meletakkan pinggang depan, lari, tidak boleh berjalan sampai ke titik 6 langkah, harus dalam kondisi lari. Nanti panitia akan kasih titik 6 langkah sebagai tanda untuk biar semuanya sama, ada titik yang sama, tinggal nanti mungkin agak nggak simetris sama kotak danton titik 6 langkahnya biar jadi tingkat kesulitan di situ ya. Nanti kita coba ya. Jadi semuanya ada titik 6 langkah, kemudian posisi pasukannya ketika penjuru ngomong luruskan, bilang luruskan dulu baru nengok, jangan nengok baru ngomong luruskan ya. Luruskan, nengok. Kemudian pasukan yang paling kanan melakukan lencang kanan tepat berada di pundak orang sebelah kanannya, tangannya, dan menggenggam seperti ini ya, punggung tangan menghadap ke atas. Yang belakang melakukan lencang depan jarak 1 lengan 2 kepal mengikuti ketinggian orang di depan ya. Kemudian setelah sudah lurus boleh lebih dulu turun. Oke, kita coba mainkan dulu ya. Yuk. Siswi Tika sebagai penjuru. Siap sebagai penjuru. Pasukan bersaf kumpul. Mulai. Luruskan. Lurus. Selesai. Siap. Gerak. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi nanti pada saat luruskan posisi tangan yang di sini lencang depan 1 lengan 2 kepal. Ketika sudah dirasa lurus, lebih dulu turun. Jangan nunggu aba-aba dari penjuru untuk mengatakan lurus. Tapi ketika sudah lurus, turun. 1 lengan 2 kepal,
mengikuti ketinggian orang di depan. Kalau pundak tinggi ikutin, ya ikuti ketinggian pundak orang di depan. Oke. Nah ini yang untuk lencang depan. Kemudian lencang kanan, angkat tangannya. Nah posisi tangannya ada di pundak orang sebelah kanannya, jangan di atas pundak, jangan di lengan, tapi di pundak orang sebelah kanan. Palingan kepala penuh, sabdo juga sama, palingan penuh, semuanya penuh, ya. Ini yang salah, misalkan ada contoh pasukan begini palingannya, ini enggak penuh, penuh palingannya, ya. Kemudian pada saat palingan kepala ke kanan, ya, palingan penuh sampai bisa melihat dada orang di sebelah kanan. Yang tidak dilakukan pada saat posisi seperti ini adalah merapikan pakaian. Jadi tangannya diam saja, cukup sikap sempurna, jangan merapikan pakaian ataupun topi atau apapun yang melekat pada tubuh. Udah diam aja, cukup kepalanya aja yang nengok ke kanan, tapi tangannya tetap sikap sempurna, tidak merapikan apapun. Oke, dah, yuk. Yuk. Pertama adalah hadap kanan maju. Posisi pada saat kalau kita sama-sama tahu ya, posisi hadap kanan, posisi pertama adalah nanti kaki kiri melintang di depan kaki kanan, ya, dengan ujung kaki bertemu dengan lekukan kaki, ya, ujung kaki kanan bertemu dengan lekukan kaki kiri, berjarak satu kepalan tangan dan lututnya diluruskan, ya. Jadi kita kasih dulu nih, kita kasih tahu dulu hadap kanan posisi dulu, hadap kanan posisi 1 ya, hadap kanan posisi 1 mulai. Oke, seperti ini dulu posisinya, ya. Tumit ujung kaki sama lekukan kaki sejajar, kemudian satu kepalan tangan jaraknya, badan masih lurus, lututnya diluruskan, ya, lututnya diluruskan. Pada saat posisi kedua hadap kanan berputar 90 derajat. Yuk, posisi 2 mulai. Nah, posisi 3-nya langkah pertama tidak ditutup lagi, jadi langsung langkah pertama, enggak ditutup dulu, langsung kaki kirinya melangkah dengan tinggi tangan ke depan 90 derajat, langkah pertama, ke belakang 30 derajat, ya. Paham ya? Coba yuk kita coba. Yuk gerak posisi 3 mulai. Nah, seperti itu. Ikut yang lain, ya. Ya, coba posisi 2. Balik posisi 2. Posisi 2. Ya, posisi 3 mulai. Nah, dah. Ini namanya hadap kanan maju jalan, ya. Hadap kanan maju jalan. Aba-abanya hadap kanan maju jalan, jangan hadap kanan jalan ya, nanti itu salah materi, nanti nggak dinilai ya. Hadap kanan maju. Oke, dari hadap kanan maju kemudian langkah tegap, maka materi berikutnya adalah langkah tegap maju. Yang pertama adalah ketika langkah tegap maju, kaki yang diangkat ke depan itu tinggi 20 cm dari tanah, permukaan tanah ya, jadi ke tumit jaraknya tingginya 20 cm, lututnya diluruskan, tangan ke depan 90 derajat, ke belakang 30 derajat. Kita coba ya. Yuk kita coba dari posisi 1 hadap kanan posisi 2, yang tadi buka kaki kirinya. Oke. Nanti abang langsung langkah pertama, langsung langkah tegap ya. Tambah langkah tegap. Yuk, temponya 96 per menit. Yuk kita coba. Langsung aja. Posisi 3 mulai, langsung langkah tegap. Posisi 3 mulai. Langsung langkah tegap. Langkah tegap. Jalan. Dah seperti itu ya. Oke, jadi habis langkah biasa ke langkah tegap tidak ada jeda, jadi langsung aja. Jadi ketika hadap kanan maju jalan ya, letakkan kaki langsung ngalir ya, tidak ada posisi yang ditahan. Jadi kadang masih ada pasukan yang seperti ini, ketika hadap kanan langkah tegap, hadap kanan nah langkah pertamanya ditahan. Ini tidak usah, jadi langsung aja mengalir ya, hadap kanan maju, langsung ngalir, langsung turun ya. Langkah keduanya langsung mengalir, jangan ditahan lagi. Kemudian langkah tegap seperti tadi ya, di kakinya 20 cm, tumitnya lututnya diluruskan, tumit diangkat 20 cm, tangan ke depan 90, ke belakang 30 derajat, dan temponya 96 per menit. Nanti silakan akun TTF pelatih download metronomnya seperti itu ya, 96 per menit. Yuk lanjut agak sini lagi dek. Oke, materi kita adalah belok kanan. Nah, ketika belok kanan ini berarti ada, anggap ini banjar paling kanan ya, anggap ini banjar paling kanan. Jadi ketika belok kanan ada beberapa poin yang perhatikan. Yang pertama adalah karena posisinya belok kanan dalam keadaan langkah tegap, maka perhatikan tinggi kaki 20 cm tadi. Biasanya kebanyakannya ketika sudah langkah tegap, ketika belok posisi kaki turun, enggak sampai 20 cm. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya penyakitnya di bagian paling kanan itu melambung, dia bergeser ke kiri sedikit baru belok.
harus tetap lurus seperti ini. Yang ketiga, dia tidak menumpuk. Maksudnya menumpuk gimana Kang? Biasanya ini pasukan numpuk semuanya ke depan. Akhirnya maju sini. Akhirnya posisi tangan di sini. Nah, ini namanya numpuk. Harus tetap seperti ini posisi tangan. Jangan berubah. Harus tetap seperti ini. Satu lengan, dua kepal. Tidak berubah jadi seperti ini. Ya. Bagaimana Kang cara mainnya Kang? Cara mainnya ada antri. Jadi ketika pasukan yang nomor 2 dan seterusnya belum waktunya belok, jangan cepat-cepat mepet ke orang depan, tapi sedikit antri biar tangan bisa jaga jarak satu lengan dua kepal. Karena posisi langkah tegap itu adalah sama seperti lencang depan, ya, satu lengan dua kepal. Jadi kalau kita nggak bisa jaga jaraknya, jadi juga akhirnya numpuk mepet jelek ya. Terus yang terakhir, jarak sini, jarak antara ini dengan ini tetap berjarak satu lengan. Biasanya kejadiannya ketika belok kanan, posisi tangan ini atau banjernya menyempit. Nah itu juga salah, karena harus tetap satu lengan, karena kita masuk materi lencang kanan itu jaraknya satu lengan, tidak satu lengan dua kepal atau kurang dari satu lengan. Jadi harus tetap satu lengan. Seperti itu ya materinya ya. Kita coba ya. Untuk hitungannya poros boleh silakan, boleh 5, boleh 4, boleh 6, terserah nikmatnya seperti apa. Yang penting tidak numpuk ya, tidak melambung. Dan jaraknya tetap 6 langkah, satu lengan. Yuk coba, mati belok kanan, langsung belok, langkah tegap belok kanan. Yuk. Langkah tegap maju. Jalan. Langsung belok kanan. Belok kanan. Jalan. Nah, belok. Belok kanan. Jalan. Oke, good. Langsung jalan depan ya, Mas. Jalan depan. Oke, titik. Henti. Gerak. Oke, back sini lagi. Dari sana. Oke, sekarang dari sana udah sini. Oke, begitu materi apa? Hormat kanan. Berarti ketika posisi hormat kanan, berarti yang berada di sebelah kanan adalah banjar penjuru jalan, berarti ya, banjarnya penjuru jalan, karena yang di sebelah sana penjuru utamanya di sebelah sana berarti. Nah, kita masuk materi hormat kanan. Ketika hormat kanan, yang pertama adalah jatuh di kaki kanan. Baik hormat, baik tegak, jatuh di kaki kanan, bukan di kaki kiri. Kalau di kaki kiri maka salah materinya, ya, harus di kaki kanan. Kemudian kalau dia menggunakan topi yang berklep, posisinya ada di ujung klep, dua jarinya menempel pada ujung klep, ya. Kalau dia menggunakan baret, ya berarti posisi jarinya ada di pelipis seperti ini, ya. Kalau di ujung, kalau menggunakan klep berarti di ujung klep. Kang, ini berlaku buat apa Kang? Sama seperti topi koboi, sama seperti topi caping. Selama dia ada klepnya, masih lurus klepnya, maka ada di ujung klepnya. Ya, seperti itu. Oke, kita coba ya. Kecuali topi koboinya agak naik ke atas gini, awas, jangan di ujung klep sini, nanti ketinggian, tapi di bawah sini, karena tetap mengarah ke pelipis ya, dia sejajar dengan pelipis. Yuk kita coba hormat kanan, yuk. Langkah tegap maju. Jalan. Hormat kanan. Gerak. Tegap. Gerak. Langkah biasa. Jalan. Ulang. Salah. Ya. Kita ulang lagi. Kita buat satu-satu aja gini ya. Langkah tegap gini, langkah tegapnya. Langkah tegap maju jalan. Ya. Terus hormat kanan. Gerak. Tap ya, biar gampang dandannya gampang bisa ininya ya. Jadi jangan cepat-cepat, gak apa-apa. Ini kan cuma buat peragaan aja, nanti kalau hasilnya nanti saya kasih tahu tempo seperti apa ya. Terus palingan kepalanya 45 derajat. 45 derajat itu nggak banyak ya, sedikit aja. 45 cukup segini, 45 derajat. Kemudian bola matanya hitam-hitam ini nggak boleh bergerak ke sini, tetap lurus sama palingan kepala. Jadi ketika hormat kanan, gerak, tap. Nah, bola mata ikuti pandangan kepala, palingan kepala, jangan lirik kanan kiri. Fokus sama palingan kepala, jadi tidak lirik kanan atau lirik kiri, fokus ke palingan kepala ya. Coba yuk, Langkah tegap ya. maju. Jalan. Pelan-pelan. Hormat kanan. Gerak. Tap. Tegap. Gerak. Langkah biasa. Jalan. Oke, op, selesai. Yuk, sekarang kita langkah biasa dari sana, Dek, kata lagi. Oke, berarti habis langkah tegap langsung dilangkah biasakan ke maju. Yang mau melintang nanti itu cuma sebagai ini aja ya, sebagai gerakan tambahan, nanti tidak dimasukkan ke format penilaian, karena kalau nanti kita masukkan format penilaian ada gerakan hadap kanan maju di atas ya. Jadi nanti mungkin kita pilih salah satu, nanti saya pilih adalah hadap kanan majunya posisi yang pertama
ya, yang hadap kanan maju jalan, kemudian mau langkah tegap, itu yang kita nilai. Untuk hadap kanan yang mau haluan itu nggak kita nilai, itu hanya gerakan tambahan. Nanti jadi pada saat pelaksanaan perlombaan semua itu hadap kanan maju karena buat melakukan gerakan haluan. Tetapi nanti hadap kanan maju itu nggak kita nilai, cuma sebagai gerakan tambahan. Paham ya semua peserta ya? Oke, yuk coba hadap kanan maju kemudian haluan. Kita materinya apa, haluan kiri ya? Siap ya Kang. Haluan kiri. Oke. Pada saat haluan kiri berarti posisinya sudah menghadap sini semua. Ya, nanti berarti porosnya itu tetap yang orang penjuru jalan ya, karena habis gerakan hadap kanan maju. Yang pertama adalah ketika haluan tidak boleh ditahan 3 ketukan. Biasanya sering gini. Contoh, haluan kiri maju ya. Haluan kiri maju. Jalan 1 2 3 baru bergerak. Nah, itu langsung aja. Jadi ketika haluan kiri maju, jalan, tap, langsung bergerak. Ya. Pada saat melakukan haluan, berarti ada posisi gerakan jalan di tempat. Kalau kita baca di bukunya, ketika jalan tempat itu kaki yang di depan dan belakang tidak lebih maju ke depan dan tidak lebih ke belakang. Maka berarti kita anggap ketika jalan tempat itu tumitnya tidak sejajar dengan lutut. Tumit tidak sejajar dengan lutut. Berarti sedikit agak maju ke depan sedikit seperti ini, enggak begini. Nah, kalau ada yang begini berarti kita katakan salah ya. Jadi materi jalan tempat seperti ini. Ya, tumitnya tidak sejajar dengan lutut. Yang pertama, kemudian ujung kaki yang di depan mengarah 45 derajat. Berarti begini, seperti ini posisi kakinya ya, bukan seperti lurus tapi begini ya, sedikit mengarah 45 derajat. Tempo 96 per menit. Lakukan seperti itu. Jadi ketika haluan kiri maju, maka jalan tempat dengan posisi rata-rata atau ketinggian 90 derajat atau untuk sudut horizontal seperti ini ya, 90 derajat. Kemudian shaftnya harus lurus karena permintaan di situ adalah di buku shaft harus lurus, nggak boleh patah-patah, shaftnya harus lurus. Kemudian ketika selesai, sudah sampai semua posisi haluan ya, haluan kiri sudah selesai, penjuru lihat ke kanan dulu ya, ke kiri berarti ya ke kiri, tap, katakan lurus. Ini perbedaannya sama luruskan pada saat haluan, pada saat bersab kumpul. Kalau bersab kumpul kita ngomong lurus dulu, luruskan baru ke kiri ya, baru memalingkan. Kalau di haluan ngomongnya tengok dulu, hop ke depan baru ngomong lurus. Paham ya? Kayak gitu ya. Yuk kita coba. Gerak, maju, jalan, haluan kiri maju, jalan langsung. Yuk, harus lurus ya. Kemudian ketika dalam rata-rata air, oke, berarti lihat ke kanan ya, lihat kanan dulu baru ngomong lurus. Maju, jalan, oke, nanti gerak, oke, berarti materi haluan kanan, haluan kiri sempurna. Jadi terakhir sampai ababanya haluan kiri maju, jalan. Ketika sudah sampai lurus, terus kemudian damping bilang maju, jalan, itu baru sempurna materinya. Tapi kalau langsung hadap atau balik kanan maju itu salah. Jadi harus dilangkah biasakan terlebih dahulu, baru balik kanan untuk melakukan gerakan berikutnya atau materi yang lain. Jadi nggak boleh langsung dihadap atau gimana. Jadi kalau untuk sempurnanya adalah haluan kiri maju, jalan, tap, penjuru ngomong lihat ke kanan, tap, lurus, baru materinya maju, jalan. Maka rangkaian haluan sempurna. Oke, lanjut balik kanan, pasukan. Materi kita apa? Hadap kiri maju. Hadap kiri maju. Oke, berarti ada sini. Tadi ya, materinya sama kayak hadap kanan maju. Ketika hadap kiri maju, jalan. Posisi pertama adalah kaki kanan melintang di depan kaki kiri, dengan ujung kaki kiri bertemu dengan lekukan kaki kanan. Seperti ini kurang lebih, bertemu dengan lekukan kaki kanan. Badannya masih lurus, lututnya lurus ya. Ketika sudah sempurna di posisi pertama, maka posisi kedua putar 90 derajat. Enggak ditutup lagi, langsung kaki kanannya melangkah. Tidak ditutup, langsung kaki kanan melangkah. Tangan ke depan 90 derajat, ke belakang 30 derajat. Seperti ini kurang lebih ya, hadap kiri maju, jalan, tap, seperti ini ya. Yuk kita coba sama pasukan. Kita lihat ya, maju, jalan, hadap kiri maju, jalan, tap, hop, langsung, langsung gerak, langsung kayak gitu, seperti itu langsung mengalir ya, langsung mengalir, tidak lagi ditahan ya. Sekarang kita langsung materi belok, yuk dari sana, ujung sana, hop, belok kiri ya, sama kayak tadi materi langkah tegap. Yang pertama adalah shaftnya berjarak satu lengan, tidak mengecil atau tidak melebar.
Kemudian yang jadi poros tidak melambung atau tangannya nimpuk, ya. Pakai budayakan antri biar tetap jaraknya satu lengan, biar bagus, tidak berantakan. Ini kita coba. Siap? Gerak, hadap, maju, jalan, belok kiri, jalan, mainkan, jaraknya nggak berubah, ulang, porosnya langsung belok, kan nggak, ini bukan dari kondisi lari, ditambah satu langkah langsung belok, jadi ditambah satu langkah langsung belok, ya. Jadi belok kiri, jalan tambah satu langsung belok, ya. Ketika belok, otomatis penjuru mengucurkan langkah 15 cm, lebar langkahnya paling kanannya 30, paling kanannya tengah 30, paling kanan 60 cm. Yuk kita coba. Ingat, nggak boleh melambung, nggak boleh numpuk, ya. Berarti porosnya harus bergerak terus, nggak boleh di tempat. Maju, jalan, belok kiri, jalan. Oke, good. Nah seperti itu. Henti. Gerak. Oke, selesai materi belok kiri dalam kondisi langkah biasa. Sekarang materi berikutnya adalah ganti langkah, ya. Ganti langkah, yuk agak mundur, Dek. Saja nggak usah jauh-jauh. Ya set, ya. Dikit lagi ya, berjalan terus tepat, kita break dulu, ya. Set yang berikutnya adalah gerakan ganti langkah. Sama materinya, ditambah satu langkah, baik jatuh di kiri dan kanan, ditambah satu langkah, kemudian melakukan ganti langkah. Kaki yang di belakang tepat berada di tumit luar. Ya, tadi tumit luar seperti ini, ya. Tumit luar, ya. Bukan tumit belakang tapi tumit luar. Atau bukan di mata kaki, ya, tapi tumit luar. Seperti ini kondisi kakinya, ya. Oke, kita coba ya. Jadi tambah satu langkah, kemudian kaki yang di belakang dirapatkan ke tumit luar kaki yang di depan. Kita coba, yuk, siap. Gerak, maju, jalan, ganti langkah, jalan, tap, hop, nah, henti, gerak. Kayak gitu kurang lebih ganti langkah, ya. Jadi pada saat ditambah satu langkah, kemudian kaki yang di belakang berada di tumit luar. Oke, good. Lanjut, gerakan berikutnya adalah Lari. sama kayak tadi. Ketika aba-aba lari, ditambah satu langkah, langsung tangan mengepal, diletakkan di pinggang depan, bukan di pinggul atau di bawah pinggang, tapi di pinggang. Ya, jadi ketika begini materinya, ya. Jadi ketika aba lari, masukkan kaki kanan, tangan taruh di pinggang depan. Perhatikan lagi, ya. Tap, tap, lari, tap, bersamaan kaki kanan melangkah, tangan letakkan pinggang depan. Ini yang benar. Ini yang salah. Saya kasih tahu yang salah, ya. Tap, tap, lari, 1, 2. Ini salah, ya. Tapi yang benar adalah ditambah satu langkah, langsung letakkan tangan di pinggang depan. Contoh lagi, ya. Tap, tap, lari, 1. Langkah kedua kiri masuk, badan condong sedikit, seperti ini, ya. Begitu ada materi jalan, ya, tap, jalan ditambah satu langkah, kemudian langkah pertama, ya, kemudian langkah pertama. Nah, pada saat lari pun, ya, badannya jangan lurus ke depan, jangan begini, tapi sedikit condong. Nah, gini, ya, natural kayak orang jogging. Kebanyakan ketika lari masih dipaskan yang begini badannya. Nah, ini jangan, ya. Tetap yang namanya lari sama kayak lari jogging, maka pundaknya tidak terlalu lurus, tapi agak sedikit condong begini. Tetap nggak berubah, posisinya tercondong. Oke, kita coba, ya. Yuk. Lari, jalan, hop, tap, dah, diam sampai situ, ya. Seperti itu posisinya. Kemudian pada saat berlari, kebanyakannya teman-teman ini aliran tangannya naik ke atas, nah ini enggak, atau begini, ini juga salah. Yang namanya lari itu posisi tangannya cuma di setelah pinggang depan, jadi dia nggak kemana-mana, begini, ya. Jangan naik ke sini atau jadi begini, ya. Ada yang begini, nah itu juga salah. Dan yang ketiga, mompa. Nah ini juga salah, ya. Lari natural aja, kanan sama kiri, kiri sama kanan, sama kayak orang maju jalan atau langkah tegap, ya, sama. Jadi seperti ini tangannya, nah seperti ini, enggak kemana-mana posisi tangan. Kemudian panjang langkahnya 70 cm, temponya 166 per menit. Ini untuk temponya sama langkahnya, silakan lakukan teteh dengan metronom, kita nanti tinggal menilai. Yuk, sekarang posisinya balikan lari maju. Yuk, dari sini, Dek. Anggap sudah langsung berlari, ya, nanti langsung balikan lari. Nah, sekarang posisi balikan lari maju seperti ini, ya. Posisi balikan lari maju, ketika ada aba-aba balik kanan lari maju,
Jalan ditambah 3 langkah dulu. 1, 2, 3. Langkah keempat bersamaan dengan posisi kaki. Posisi balikan posisi 1. Tangan diletakkan di pinggang samping badan seperti ini ya. Kemudian lakukan balik kanan. Taruh lagi tangan di sini. Baru langkah pertama. Ya, jadi contoh ya. Balik kanan lari maju. Jalan. Tambah 3. 1, 2, 3, 4. Bersama dengan balik kanan posisi 1, tangan diletakkan di samping badan. Ya. 5, 6, 7. Oke, paham ya? Kita coba praktek ya. Siap. Gerak, lari, maju. Jalan, balik kanan lari maju. Jalan. 1, 2, 3, 4. Ulangi. Ya, fokus. Coba materi balikan lari maju ya. Kita tadi agak tadi kita sudah dari langkah biasa ke lari maju, ke lari. Sekarang kita dari balikan lari maju. Nanti sama kayak tadi hitungannya ya. 4. Jatuh kaki kiri ya. Contoh di kiri nih. Jalan 1, 2, 3, 4. Bersamaan dengan meletakkan tangan di samping badan, kaki posisi balik kanan ya. Ingat balik kanan seperti apa? Ujung kaki bertemu dengan ukuran kaki kiri, kemudian bentuk kakinya sudah bentuk huruf T, biar satu kepalan tangan, badan lurus, lutut lurus, kemudian diputar 180 derajat. Lututnya tetap diluruskan, tidak dibengkokin atau tekuk ya. Kemudian letakkan tangan di sini, kemudian langkah pertama. Lari lagi. Oke, yuk kita coba. Hadap kanan, gerak. Lari, maju. Jalan, balik kanan lari maju. Jalan. Hop, tap, taruh. Oke, henti. Gerak. Oke, ini materi balik kanan lari maju. Oke, sekarang dari lari ke hadap kanan henti berarti ya. Ingat kalau ini ada gerakan perubahan arah. Maka kalau dia jatuh di kaki yang searah ditambah 4 langkah. Tapi kalau jatuh di kaki yang berlawanan arah ditambah 3 langkah. Contoh ini yang berlawanan arah. Ini jatuh yang di kaki ini berlawanan arah ya. Hadap kanan henti. Gerak, ini berlawanan arah. Tambah 3. 1, 2, 3. Tap. Bersamaan posisi hadap kanan posisi 1, tangan letakkan di pinggang depan. Sama kayak gini ya. Satu kepalan tangan, kaki kiri bertemu dengan lekukan kaki kanan. Ya, kemudian hadap, tap. Rapatkan, turunkan tangan. Ini bila mana jatuh di kaki yang berlawanan arah. Sekarang kalau jatuh di kaki yang searah, berarti di kanan. Hadap kanan henti. Tap, tap, gerak. 1, 2, 3, 4. Tap. Taruh di sini. Sama kayak tadi. Hadap, turunkan. Ya, jadi kalau dia jatuh di kaki yang searah, maka ditambah 4 langkah. Langkah kelima berarti posisi hadap. Contoh lagi ya. Hadap kanan henti. Gerak searah. 1, 2, 3, 4, 5. Taruh di sini. Ya, 5, 6, 7, 8. Oke, paham ya? Kita coba. Oke, dari sana deh lari. Mau hadap kanan henti. Oke, siap. Gerak. Ya. Ya, lari. Maju. Jalan, hadap kanan henti. Gerak 1, 2, 3, 4. Ulang. 4 taruh di sini. Ayo jangan lupa. Bersama dengan hadap kanan posisi 1, tangan letakkan di pinggang depan. Yuk. Lihat seperti ini contohnya ya. Tetap jalan. 1, 2, 3, 4. Lihat lagi. Jalan 1, 2, 3, 4. Ya, bersama dengan posisi kaki hadap kanan posisi 1, tangan pinggang depan. Hadap, tutup, turun. Oke, yuk coba. Siap, gerak, lari, maju. Jalan, hadap kanan henti. Gerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini posisi hadap kanan henti kalau di kaki yang berlawanan arah ya. Kalau tadi searah, saya katakan tambah 4 langkah. Oke. Lanjut materi kita ada langkah perlahan. Itu dari tengah deh, sana deh, agak tengah deh, simetris, tengah-tengah. Pojok sana. Oke, karena mau langsung gerak depan. Oke,
Oke, ini kita sekarang materi langkah perlahan dalam keadaan berhenti ya, dari diam ke berjalan berarti. Perhatikan, ketika aba-abanya langkah perlahan maka nilainya kosong. Karena ini dari diam maka ada kata-kata maju. Langkah perlahan maju, jalan. Kemudian dihentikan, henti, gerak ya. Oke, dari diam langsung ketika ada aba jalan langsung langkah perlahan. Lebar langkahnya 40 cm ya. Ini ketemu tumit 40 cm atau ujung kaki ketemu ujung kaki 40 cm. Kemudian kaki berikutnya di belakang dirapatkan di sebelah mata kaki. Ujung kaki depan bertemu sebelah mata kaki. Jangan di tumit luar ya, tapi di mata kaki. Contoh ya, perhatikan. Langkah perlahan maju, jalan. Tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat. Oke, seperti itu ya contohnya ya. Yuk, tumit yang diangkat, yang di belakang sedikit diangkat, tidak lebih dari 2 jari. Ya, sedikit aja diangkatnya. Yuk, jangan terlalu banyak. Kita coba langkah perlahan maju. Jalan. Tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat. Henti. Gerak, 1, tutup. Nah, pada saat henti gerak, itu perhatikan, aba-aba danton tepat di kaki yang sudah sampai. Jadi jangan proses. Contoh ya, henti. Ini yang benar. Sampai dulu. Gerak, tutup. Jangan seperti ini prosesnya ya. Henti. Gerak. Nah, ini nggak boleh. Ini masih proses. Sampai dulu, baru ngomong gerak. Henti. Sampai gerak. Oke. Paham ya langkah perlahan seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang materi gerakan di tempat. Oke, lencang kanan, gerak, teruskan dulu. Bisa kan teman-teman? Yuk, coba. Yuk, materi pertama. Semua hormat Kang. Lencang kanan ya, yuk. Yuk, materi pertama lencang kanan sama kayak tadi materi langkah bubar bersab kumpul. Ketika babak lencang kanan gerak, maka saf paling depan atau saf 1 paling depan seluruhnya mengangkat tangan satu lengan, terus pelayan kepala penuh ke kanan. Saf kedua dan saf ketiga orang yang paling kanan, berarti banjar paling kanan itu mengangkat tangan ke depan ya, satu berjarak satu lengan, 2 kepal dan mengikuti ketinggian pundak orang di depan. Jadi orang depan lebih tinggi, ikuti pundaknya. Kemudian tangannya seluruhnya menggenggam. Ingat, seluruh rangkaian gerakan tempat yang menggunakan tangan semuanya menggenggam kecuali istilah tempat itu mengepal, sama posisi lari mengepal. Selebihnya menggenggam. Cuma berbedanya ada yang punggung tangannya ke atas, ada yang punggung jari yang menghadap ke atas. Kalau untuk lencang-lencang maka seluruhnya punggung tangan yang menghadap ke atas. Oke, coba ya, yuk Danton, lencang kanan. Lencang kanan. Hop. Nah, pastikan tangannya di sini, ya, sejajar atau di pundak orang di sebelah kanannya. Sap 2, sap 3 semua malingkan penuh sampai bisa melihat dada orang di sebelah kanannya. Awas dagunya jangan turun, jangan nunduk, nggak boleh nunduk, nggak boleh merapikan pakaian. Sama kayak tadi bersab kumpul, nggak boleh nunduk, nggak boleh merapikan pakaian. Jadi yang bergerak cukup kepala dan tangan sikap sempurna. Selebihnya tidak boleh ada yang bergerak seperti merapikan pakaian, merapikan topi, garuk ataupun tidak boleh. Oke. Kemudian yang depan, pastikan jaraknya satu lengan 2 kepal, ya, terus mengikuti ketinggian pundak orang di depan. Kalau sudah dirasa lurus, turun lebih dulu. Jangan menunggu aba-aba dari Danton, ya, hitung aja sampai 5 atau berapa, turun lebih dulu, kemudian Danton ngasih aba-aba tegak gerak untuk keseluruhan pasukan kecuali banjar paling tengah. Yuk kita coba, ini turun ya. Oke, lanjut. Nah, belum tegak gerakan, ulang yuk, ulang dari awal, yuk. Lencang kanan, gerak, turun, hop, tegak, gerak. Oke, seperti itu ya materi lencang kanan. Yuk lanjut berikutnya. Hormat, gerak. Oke, sekarang kita materi hormat. Nah, ini materi hormat yang masih salah.
Kenapa? Karena di depan yang terlihat adalah punggung tangan. Harusnya seperti ini, sisi kanan tangan yang terlihat depan, bukan punggung tangan. Karena di bukunya dijelaskan pada saat hormat, yang pertama adalah siku maju 15 derajat ke depan, tidak sejajar seperti ini. Nah, ini sejajar, masih kurang maju dikit. Nah, ya, sejajar, jangan sejajar, sedikit maju ke depan 15 derajat. Kemudian pergelangan tangannya lurus, jari-jari antara sedengannya rapat, tidak dibuka tapi dirapatkan, ya. Lakukan dengan cepat, ya. Kemudian terakhir bahasanya adalah telapak tangan menghadap ke tanah. Nah, maka kalau seperti ini, maka kalau seperti ini telapak tangannya namanya menghadap ke wajah atau ke pundak, bukan ke tanah. Sedangkan yang diminta di buku menghadap ke tanah, bukan di wajah, di pundak atau ke belakang, ya. Tapi harus seperti ini. Ini juga salah, jangan begini, ya. Tapi sisi kanan tangan yang terlihat dari depan. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau dia menggunakan topi yang berklep, maka dua jari ada di ujung klep. Kalau menggunakan baret, maka jari-jari tetap ada di pelipis. Oke? Seperti itu, ya. Kita coba lagi, lakukan sekali lagi dengan cepat, ya. Hormat, satu, cepat, ya. Yuk, lakukan lagi. Dan nambah lagi, cepat, ya. Lakukannya satu, selesai, ya. Hormat. Ayo, jangan terlihat tangannya tadi gimana? Yang terlihat depan sisi kanan, oke. Sisi kanan, oke. Ini kurang. Oke, sini. Yuk. Tegak. Oke. Terlalu itu, ya. Jadi dilakukan dengan cepat, harus cepat, nggak boleh lambat karena di bukunya dilakukan dengan cepat. Ada perintah dilakukan dengan cepat, jadi harus cepat. Oke, lanjut, yuk. Hitung. Oke, lihat. Hitung juga sama. Ketika materi hitung, palungan kepala 45 derajat, sedikit aja. Hop. Kemudian bola matanya mengikuti arah pandangan kepala, jangan begini. Ya, jadi bola hitam-hitamnya ini bola mata lurus, ikuti arah pandangan kepala. Jadi hitung, tetap lurus ke sana, bola mata enggak begini. Ya, kalau kita coba, ini masih bola mata masih bergerak, ulang. Dicoba 45, coba 45. Nah, bola mata diam. Nah, begini. Bola mata diam. Nah, seperti ini. Jadi bola matanya nggak boleh bergerak. Oke, yuk coba. Hitung. Hitung. Oke, yang kedua, bersamaan dengan menunjukkan angka-angka, palungan kepala dikembalikan ke depan. Bersamaan. Jadi 1, 2, bersamaan, 1, 2, jangan 1, 2, salah tahu, 1, 2, baru lihat, tapi bersamaan, 1, 2, bersamaan. Yuk kita coba. Kamu mau lengkap, ya? Yuk. Tunggu, ulangi. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4. Oke, anggap itu sudah 5 banjar, ya. Jadi ngomongin terakhir, banjar terakhir ngomong lengkap. Oke, lanjut, materi berikutnya. Setengah lengan lencang kiri. Gerak. Ntar dulu, jangan langsung bergerak. Dulu, saya kasih dulu. Sekarang materi apa? Setengah lengan lencang kiri. Perhatikan, ya. Materi setengah lengan lencang kiri yang pertama adalah 4 jari di depan, 1 jari di belakang. Pada saat melaksanakan setengah lengan, jari-jari tetap dirapatkan, 4 jari rapat, 1 jari di belakang. Letakkan di pinggang, ya. Kemudian pergelangan tangannya lurus, itu bahasa di buku, ya. Cara mainnya gimana? Itu yang pertama, 1, tangan sama kepala bareng, ya. Badan kepala sama tangan disamakan, hop, bersama naiknya. Jadi jangan tangan dulu, baru kepala, tapi bersamaan. 1, keduanya baru melangkah. Ya, Kang, untuk langkahnya bebas, boleh menggunakan 2 langkah, boleh 1 langkah. Biasanya kan ada tuh yang ketika di sebelah penjuru dia 1 langkah langsung tep nyampe. Nah, untuk merapikan juga boleh dibuat 2 langkah, boleh. Tep, ya, contoh, tep 1, 2 boleh. Aman, ya, nggak ada hitungan dalam melangkah di sana. Ya, jadi yang penting tadi aturannya pertama adalah jari-jari 4 jari rapat di depan, saling merapat, ya. Jari belakang letakkan di pinggang, kemudian pergelangan tangannya lurus, ya, dan
yang melakukan lencang depan tetap tangan kanan yang diangkat, jangan tangan kiri, tapi tangan kanan. Kalau tangan kiri salah, ya, tangan kanan. Sama ketika sudah lencang depan, sama kayak orang tadi lencang depan sebelah kanan, ya, mengikuti ketika orang di depan. Jadi kalau tinggi orang depan lebih tinggi, budaknya ikutin. Kemudian ketika sudah dirasa lurus atau mengandung kepala, boleh turun lebih dulu. Jangan nunggu aba-aba dari jantung, tegak gerak, atau bareng sama orang nomor terakhir tutup kaki baru turun, ya. Misalkan contoh setengah lengan lencang kiri, gerak 1, 2, 3, 4, 5 boleh, gitu, ya. Jadi jangan bersama dengan kaki yang belakang, kaki orang paling kanan tutup baru turun tangan, tapi lebih dulu turun, ya. Coba praktek. Setengah lengan lencang kiri. Tap. Nah, ini pergelangan tangannya harus lurus, ya. Ini nekuk namanya. Nah, Kang, buat dapetin pergelangan tangan lurus gimana, Kang? Nih, posisi jari-jarinya hadap serong kiri, serong kanan. Biar dia bisa dapetin pergelangan tangan yang lurus. Nah, ini kayak gini. Kalau dia pergelangan tangannya begini, maka nekuk. Maka jari-jarinya harus serong sini, biar dia bisa lurus. Oke? Terus palingan kepalanya penuh. Ya, semuanya ke kiri, palingan penuh. Ya, kemudian tidak boleh ada gerakan tambahan seperti seperti nunduk atau merapikan pakaian, sama kayak posisi lencang kanan. Ya, tidak boleh merapikan pakaian atau nunduk atau apapun yang menggerakkan anggota tubuh, tangan, seperti merapikan pakaian dan lain. Jadi harus diam aja sempurna tangannya. Oke, yuk. Tegak. Gerak. Oke, lanjut. Refleksi apa? Hadap kanan. Nah, ini materi hadap kanan. Bersama kayak tadi, ya. Hadap kanan posisi pertama adalah kaki kiri melintang di depan kaki kanan, ya. Ujung kaki kanan bertemu dengan lekukan kaki kiri dengan jarak satu kepalan tangan, badan ke depan, lututnya lurus. Ya, yuk coba. Hadap kanan. Gerak. Ulang. Ayo yang cowok jangan telat. Yuk. Hadap kanan. Gerak. Tap. Hop. Oke. Pada saat berputar 90 derajat, kemudian tumit dirapatkan ke kaki kanan. Nah, pada saat merapatkan kaki kanan, tumitnya jangan diangkat terlalu tinggi. Ya, cukup seperti ini aja. Jangan begini. Ya. Kalau gini salah, ya, karena bahasa di bukunya tumit tidak diangkat. Jadi maksudnya tidak diangkat terlalu tinggi. Jadi standar aja, ya. Cukup mengambang. Tap seperti ini. Oke, lanjut. Lencang depan. Gerak. Nah, ini lencang depan sama kayak tadi lencang-lencang, ya. Yang di sana satu lengan dua kepal, ya. Ikuti ketinggian orang di depan, pundaknya ikutin. Oke. Yang ini lakukan lencang kanan. Kalau sudah dirasa lurus, yang kanan, yang depan boleh turun lebih dulu. Letaknya tangannya sama di pundak orang di sebelah kanannya, ya. Palingan kepalanya penuh, kecuali banjar 1, 2 dan banjar 2 dan tengah, ya. Banjar tengah dan paling kiri. Kepala tetap ke depan, tidak menoleh ke kanan, tetap ke depan. Cukup sikap sempurna aja, diem, nggak merapikan apapun, nggak nunduk, nggak boleh. Kalau mau merapikan, cukup melirik matanya, tidak boleh nengok atau nunduk atau merapikan pakaian, diam. Oke, ini turun lebih dulu, tegak gerak. Ini turun lebih dulu, oke. Tegak. Gerak. Oke, seperti itu materi lencang depan. Oke, yuk lanjut. Hadap serong kiri. Gerak. Oke. Sip. Nah, seperti itu jadi, ya, hadap serong kiri sama. Jadi ketika hadap serong kiri, tumitnya dimajukan sedikit ke depan 20 cm. Ya, tumit sama tumit 20 cm berjarak. Sama kayak tadi, tetap lurus badannya, ya, hanya tumit yang bergerak. Tap 20 cm, tidak lebar-lebar. Kemudian berputar 45 derajat. Seperti ini, tinggal tutup. Ya, jadi yang dikatakan sejajar itu apa, Kang? Pada saat sudah gini, ya, posisi kedua sejajar. Nah, seperti ini. Ini posisi kedua, tumitnya sudah sejajar. Tinggal tutup. Ya, maka pada saat meletakkan kaki di sini, usahakan posisi kakinya hampir seperti tumitnya sejajar dengan lekukan. Kenapa? Biar pada saat posisi kedua udah sejajar tumitnya, tinggal letakkan. Nah, seperti ini.
Ya, jarak antara tumit sama tumit 20 cm. Jangan terlalu lebar. Atau selebar-lebarnya selebar pundak, tapi itu pun tidak lebih dari pundak ya. Cukup segini paling lebar. Selebar pundak ya. Atau 20 cm, 3 rapatkan. Oke, sama kayak tadi hadap seorang kan ada padap. Ketika kaki kanan didapatkan ke kiri tidak diangkat, cukup letakkan sewajarnya. Oke, lanjut. Istirahat di tempat. Gerak. Oke. Untuk materi istirahat tempat biasa ya, karena di sini panitia mintanya istirahat biasa, maka tidak boleh parade. Kalau sampai ada materi parade istirahat tempat gerak, maka nilai istirahat tempatnya kosong. Ya, jadi istirahat tempat itu istirahat tempat biasa. Jadi istirahat tempat gerak, kemudian siap gerak. Nah, yang keduanya untuk membeda pakainya parade ya. Kita tentukan bersama. Jadi contoh gini materinya: istirahat tempat gerak, siap gerak, parade, istirahat tempat gerak, parade, pusat kerapian. Seperti itu aja. Dia nanti nggak ada ada pembeda antara istirahat biasa sama istirahat parade. Oke, kita coba ya. Kita catat notulen tolong ya, istirahatnya pakai parade. Untuk pusat kerapian parade pakainya istirahat parade. Oke, jangan pakai istirahat biasa. Oke, lanjut. Materi istirahat tempat. Yang pertama adalah tangan. Mana sini? Sana nyerong. Dah. Yang pertama adalah tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan. Nah, yang megang jari telunjuk dengan ibu jari. Nah, seperti ini, ya. Oke, tangan kanannya, tangan kanannya mengepal seperti ini. Letakkan di pinggang. Ya, ini untuk istirahat biasa. Kalau parade, dia di atas pinggang. Nah, ini untuk istirahat biasa di pinggang. Oke, itu perbedaannya ya. Ingat, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan. Yang memegang pergelangan tangan adalah dua jari, ibu jari dan jari telunjuk. Letakkan di pinggang, karena istirahat biasa. Kalau parade di atas pinggang. Oke, tangan kanannya mengepal seperti ini, tidak menggenggam. Yuk, balik. Lanjut, sikap sempurna. Siap. Gerak. Oke, lanjut parade. Buat kerapian parade. Parade. Istirahat di tempat. Gerak. Oke, sebelum kita mulai kerapian parade, kalau kita lihat di buku ada bahasa pada saat lutut lurus atau kaki lurus, maka saya berharap ketika memeriksa bagian bawah ujung sepatu ya, ujung lipatan celana sama kantong kiri dan kanan itu lututnya diluruskan. Jadi jangan seperti ini. Nah, lurusin. Karena bahasa di bukunya kaki lurus. Sedangkan kita sama-sama tahu di kaki yang bisa menekuk itu adalah bagian lutut. Jadi tolong lututnya diluruskan ya. Enggak ditekuk seperti ini. Luruskan lututnya. Kemudian tangan kanannya menyilang di atas tangan kiri. Jari-jarinya rapat seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, jari-jarinya rapat menyilang penuh dan merapikan ujung celana sebelah kiri kemudian kanan ya, lipatan tangan kiri dan kanan. Posisinya jangan terlalu tinggi, jangan di bawah lutut, tapi sedikit ke tulang kering. Posisinya jangan di bawah lutut. Kemudian posisi tangannya menepuk ya, menepuk. Jangan cuma sekedar dipegang, tapi tepuk kemudian turunkan, tepuk turunkan. Oke, yuk kita coba ya. Dari posisi kiri dan kanan itu kaki dulu ya. Yuk. Harus kerapian. Parade. Periksa kerapian. Mulai. Satu, turunkan, diam situ. Nah, ini posisi pertama ya. Oke, posisi kedua. Satu. Tepuk dulu dong, baru turun. Ulangi, tepuk, satu tepuk. Dari kiri. Satu, tepuk. Satu yang kanan. Satu, tepuk. Ke kanan, adek. Ulang. Kan habis kiri ke kanan. Oke. Satu, tepuk. Oke. Dua, turunkan. Nah, jadi posisinya di tulang kering. Kemudian lututnya lurus seperti ini, benar nih ya. Lurusin lututnya. Tekan ke belakang. Kemudian yang kedua, memeriksa atau merapikan kantong celana samping di bawah, di atas lutut ya. Jangan di lutut, di atas lutut. Sampai sedikit aja, jangan jauh-jauh turunnya. Yuk. Satu, tepuk. Di atas lutut ya, jangan di lutut, di atas lutut. Kalau saya bilang dua, turun sedikit. Dua. Oke. Sekarang di atas sebelah kanan. Satu. Tepuk.
2, turun sedikit. Oke. Bersamaan dengan mengangkat badan, perhatikan ujung baju bagian depan. Ya. 1, pegang. 2, naik bersamaan ya. 2, tarik. Nah, kalau misalkan contoh, Kang, kalau misalkan ujung bajunya terlalu jauh, Kang, nggak kepegang, maka kita menggunakan simulasi aja. Anggap sedang menarik baju depan. 1, 2, ya. 1, 2, tarik. Tapi kalau masih bisa tarik, 1, 2. Kalau masih bisa terjangkau sama tangan, tarik. Kalau sudah tidak terjangkau, maka seperti simulasi 1, 2. Atau Kang, kalau ada baju yang dimasukkan seperti apa, Kang? Sama seperti tadi yang saya bilang, dengan ujung baju yang tidak terjangkau, maka ditarik, anggap aja bajunya sedang keluar ya. 1, 2. Jangan karena baju dimasukkan dia cuma gini 1, 2, salah. Aja baju seperti baju keluarin 1, 2, tarik sampai selesai ya. Lanjut, sekarang menarik ujung baju bagian belakang. 1, pegang. 2, tarik. Oke. Kemudian merapikan tutup saku bagian kiri, tepuk ya. Ya. Ada di dada, turun sedikit aja. 1, 2. Jangan banyak-banyak, jangan sampai gini. Ya. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Sedikit aja. Yo. 1, 2. Turunkan dikit. Tepuk. 1, 2. Oke. Sekarang merapikan merapikan kerah baju kiri dan kanan. Tepat berada di tulang seperti ini ya. Adanya di bawah telinga di sini. Jangan tengah-tengah, tapi sejajar sama telinga. Jari-jari sejajar sama telinga. 1, 2, 1, 2. Terus dibawa ke samping, jangan nyerong ke bawah ya. Samping. 1, 2, 1, 2. Yuk kita coba. 1, 2, 1, 2. Nah, sekarang saya menggunakan 2 versi ya. Kamu pakainya topi biasa begini ya. 1, 2. Kamu baret, selebihnya samain topi. Kamu baret gini. Ya, 1 dari sini. 1, 2. Dan tengah 1, 2. Ya kanan, terserah kamu, kanan kiri boleh, sama aja. Yuk. Oke. 1. Pegang. Sentuh. Nah, sentuh. 2, 3. Turun. Oke. Kenapa bagian baretnya? Untuk bagian baret ikuti kemiringannya. Jadi kalau baret miring ke kiri 1, 2. Kalau baret miring kanan 1, 2. Ikuti aja. Ikuti arah baretnya. Kalau dia ke kiri maka meluncur kiri, kalau kanan meluncur kanan. Ikuti ke arah si baretnya. Ya. Tidak boleh tepuk. Ya, jadi ada bagian yang tidak boleh tepuk, ada 3. Baju depan, baju belakang, dan tutup kepala. Itu tidak tepuk. Karena apa? Karena bahasa di buku setiap yang ditepuk diikuti pandangan mata. Maka kalau tadi kita ada bahasa ada yang nepuk baju depan, baju belakang, maka salah. Kenapa? Berarti ketika dia nepuk baju belakang maka harus dilihat. Gimana cara ngeliatnya tuh kalau baju belakang? Susah ya. Jadi baju depan, baju belakang cukup dipegang, tarik, pegang, tarik, sama. Kepala juga sama. Pegang, seluncurkan ke arahnya, ya. Kan kalau menggunakan baret juga, kalau menggunakan peci juga, kalau peci kan, peci bentuk gini. Letakkan seluruh jari seperti ini. Hop, taruh. 1, 2. Anggap sama seperti kayak menggunakan topi klep. Jadi semua jarinya memegang. Sama juga. 1, 2. Turunkan. Paham ya? Oke, lanjut. Selesai berarti. Selesai. Kembali ke sikap istirahat parade. Karena dia udah istirahat parade, maka dia akan istirahat parade lagi. Lanjut. Siap. Gerak. Oke, berikutnya materi apa? 3 langkah. Oke, 3 langkah apa tuh? Ke kanan. Oke, 3 langkah ke kanan. Temponya 70 per menit, lebar langkahnya 40 cm kali ke kanan, ya. Yuk kita coba. Ingat pada saat praktek 4 langkah ke kanan, lututnya jangan terlalu nekuk. Nekuknya sewajarnya. Boleh nekuk, tapi itu nekuk anatomi tubuh. Bukan nekuk yang dibuat-buat, tapi nekuk yang memang anatomi tubuhnya seperti itu. Ya, ada yang nekuk sampai seperti ini. Nah, itu salah. Anggap aja, normal aja. Nah, normal ya. Tidak sengaja ditekuk. Yuk kita coba. Yuk. 3 langkah ke kanan. Jalan. 2, 2, 2, 3. Oke.
Oke, itu temponya ya, 70 per menit, panjang langkahnya 40 cm atau selebar bahu ya. Bahu. Awas, jangan selebar bahu tapi jadi bahunya bahu dalam. Itu bahu dalam tuh 30 cm buat istirahat tempat. Kita menggunakan bahu yang di luar sebelah sini karena biar 40 cm ya. Jaraknya 40 cm. Jangan terlalu kecil. Nanti malah salah, atau terlalu lebar juga jangan, nanti malah jadi salah ya. Yuk lanjut. 4 langkah ke belakang. Jalan. 2, ulang. Temponya kelambatan tuh, ada yang nggak sama. Oke, diam dulu. Sekarang saya kasih praktek dulu. Praktek 4 langkah ke belakang. Yang pertama adalah tumitnya ketika mundur, jangan begini. Ya. Jadi ketika kita mundur, tumitnya lurus. Jangan membentuk huruf V, tapi lurus. Nah, lurus. Jangan seperti ini. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika kita meletakkan kaki di belakang, lututnya jangan seperti ini. Ya, jangan patah-patah, natural aja. Yang ketiga, mengalir, jangan patah-patah. Perhatikan, contoh ya, 4 langkah ke belakang, jalan, tuawa, taruh. Perhatikan lagi, temponya 4 langkah ke belakang, jalan, tuawa, tap, selesai. Yuk kita contoh, kita praktekkan. 4 langkah, bentar, sorry. 4 langkah ke belakang. Jalan. Tuawa. Tap. Oke, tutup. Ulang lagi. Masih tumitnya masih berbentuk, lurusin. Tumitnya begini. Jangan begini mundurnya, tapi lurus. Jadi tumitnya begini. Tuh. Diputar. Kalau bisa begini, V, kalau putar jadi begini. Tuh, putar ya. Jangan nge-V lagi bentuknya. Langkah ketiga baru boleh karena mau nutup kaki yang keempatnya. Yuk, 4 langkah ke belakang. Jalan. Tuawa. Oke, good. Seperti itu ya temponya. Jadi mengalir 40 cm, kita tidak terlalu berlebihan, dan kakinya tumitnya lurus, tidak bentuk V. Yuk lanjut. Balik kanan. Oke. Nah, sama tadi. Jadi ketika balik kanan, posisi pertama adalah tadi saya katakan kaki kanan, kiri melintang depan kaki kanan dengan jarak satu kepalan tangan ya. Kemudian ujung kaki kanan bertemu dengan lutut kaki kiri. Ini bentuk kakinya sudah T ya, sudah T seperti ini. Sudah lurus T, badan lurus, lutut lurus. Berat badan dipindahkan kaki kiri. Ya, berarti harus ke depan maju ya, karena pindah kaki kiri. Ketika sudah selesai posisi pertama, berputar 180 derajat. Tap, kaki belakangnya nggak boleh dijinjit, tetap harus lurus seperti ini. Ya, kemudian dirapatkan, kaki kiri dirapatkan ke tumit kanan, tumit kiri ke tumit kanan, dengan tidak diangkat terlalu tinggi. Oke, dah seperti itu paham. Yuk lanjut. Hadap serang kanan. Oke, lanjut. Nah, sama kayak tadi ada serang kanan ya. Tumitnya sejajarkan ya. Ada serang, tumitnya sini. Bila tetap 20 cm, jangan terlalu jauh ya. Hop, tinggal tutup. Awas, yuk. Lanjut. Jangan di tempat. Nah, yang saya bilang tadi, tumitnya jangan terlalu sejajar sama lutut. Agak sedikit maju ke depan tumitnya. Menjaga tata air 90 derajat. Temponya 96 per menit. Nah, seperti ini temponya ya. Kakinya yang diangkat di depan, tumitnya ujung kaki belakang, yang depan agak sedikit mengarah ke tanah. Jangan lurus. Oke, seperti ini kurang lebih. Yuk. Hadap kanan henti. Tap, taruh, hop. Sama, kayak tadi ya, hadap kanan henti bersama. Ingat, pelaksanaannya selesaikan dulu mata di jalan tempatnya, kemudian hadap. Awas, jangan salah. Jadi hadap kanan henti. Gerak, tap. Ya, biasanya ini kebanyakan ya kaki kanan itu sudah nggak diangkat karena dia mau hadap kanan. Jadi gini, ini yang salah. Hadap kanan henti. Gerak. Nah, cuma diangkat setengah. Baru begini. Kaki kanan tetap diangkat penuh ya, 90 derajat. Hadap kanan henti. Tap, tap, tap. Gerak, angkat, tap. Ingat, hadap kanan henti berarti apa tadi? Posisinya kaki kanan melintang usai di kaki kiri, melintang di kaki kanan dengan jarak kepalan tangan, ujung kaki kanan bertemu dengan kaki kiri. Hadap posisi kedua, tinggal rapatkan. Oke, lanjut.
jalan. Nah, ini ada materi tadi bubar jalan, sorry. Taruh. Sebelum materi bubar jalan, pastikan jarak pasukannya sudah simetris. Berarti Danton ketemu sama orang nomor 3 atau nomor 7. Kalau kita mengikuti aturan yang benar, maka posisinya Danton sejajar dengan orang nomor 7. Atau kalau baris dia hitungan ketiga dari paling kanan ke kiri, dia hitungan ketiga. Ya, hitung 3 seperti itu. Pastikan sudah simetris dan orang nomor 3 tadi hitung 3, kemudian udah banyak 6 langkah. Ya, sudah 6 langkah. Kemudian sebelum ada kata bubar jalan, harus ada kata lencang kanan atau lencang kiri untuk meluruskan. Sebelum ada kata bubar jalan, ada kata tambahan lencang kanan atau lencang kiri buat meluruskan, baru bubar jalan. Itu pertama. Kemudian ketika sudah balik kanan pasukan, ya, sudah balik kanan, ditahan dua ketukan dulu, 1, 2, baru melangkah bubar jalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika sudah pasukan balikan, sudah langkah pertama, maka Danton balik kanan, tutup dulu kakinya, balik kanan, tutup kaki, tap, baru langkah pertama, disusul lagi berikutnya. Nah, minimal sampai begini. Nah, itu sudah menyatakan bubarnya Danton sempurna. Jangan seperti ini, balik Danton yang seperti ini. Ketika dia bubar, tap, tap, hop, langsung balik lagi. Jangan ya, karena kan Danton juga bubar jalan, sama kayak pasukan bubar jalan kan juga melangkah. Maka Danton pun sama, ya, tutup kaki, hop, tap, langkah pertama, kanannya susul. Nah, seperti ini. Mau 1 langkah boleh, mau 2 langkah boleh, silakan. Yang penting Danton juga akan bubar jalan, tidak cuma langkah pertama, tutup tarik lagi, salah ya. Jangan seperti itu, karena Danton juga bubar jalan, maka harus melangkah. Minimal melangkah 1 atau 2 langkah nggak masalah. Seperti itu. Kita coba ya, anggap ini belum simetris, maka Danton simetriskan dulu. Jadi Danton anggap sama ini simetris ya. Yuk coba, jangan kamu yang geser, Danton pasukan yang geser, coba. Yuk, teteh di ini teh, di shoot dua-duanya. Yuk, kamu di situ. Ya di shoot, coba. Ini belum simetris, coba simetrisin dulu. Yuk. 4 langkah ke depan, jalan. 4 langkah ke kanan, jalan. Wajib dengan tangan dulu ya, lencang dulu. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Bubar, jalan. Hormat, Danton balas, Danton turun, pasukan turun, balik kanan, tap, tangan kedudukan, 1, 2, langkah pertama. Oke lanjut, Danton balik kanan, tutup kaki dulu, agak maju, tap, Danton balik kanan, tutup kaki dulu, tap, tutup dulu, balik kanan dulu, tutup dulu, tap, langkah pertama, tap, nah disusul balik kanan, baru sempurna langkah balik kanan Danton ya. Itu langkahnya dari bubar jalan. Oke, ada materi selesai, habis. Oke, selesai materinya. Sebelum saya selesaikan, saya akhiri saya mau kasih dulu ada beberapa poin yang diperhatikan sama pelatih. Yang pertama adalah bila mana ada aba-aba salah, tidak ada kata ulangi, maka saya kosongkan. Ya, juri pasti kosongkan kecuali ada kata ulangi dan kalimatnya disempurnakan. Contoh misalkan materi tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan. Contoh Dantonnya salah nih. Tiap-tiap banjar 2 kali belok kiri, ulangi. Tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan, jalan, maka itu dinilai. Kalau yang salah silakan. Tiap-tiap banjar 2 kali belok kiri, ulangi, kanan, itu salah. Karena kalimatnya nggak sempurna. Maka ketika habis aba-aba ulangi kalimatnya dengan sempurna. Contoh, tiap-tiap banjar 2 kali belok kiri, ulangi. Tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan, maka sempurna, dinilai. Tapi kalau nggak sempurna kalimatnya tidak dinilai, tetap dikosongkan. Harus sempurna dari awal diulang kalimatnya. Ya, yang pertama. Yang kedua, bila mana aba-aba terlompat juga akan dikosongkan. Ya, maka tidak dinilai karena aba-abanya terlompat. Dan kedua, yang ketiga, ketinggian pasukan, susunan pasukan yang baik. Contoh, 1, ini penjuru nih, 1. Untuk hitung kedua ke belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi jangan 1, 2, 3, 4 itu masalah. Karena itu ketinggiannya berarti nggak benar ya. Maka ketinggi itu paling kanan, tinggi paling kanan, seterusnya disusul 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus begitu. Jangan ke samping. Karena kalau nanti ada ketinggian yang tidak sempurna,
tidak baik kalau posisi pasukan tidak sesuai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 15, maka akan berpengaruh sama nilai bubar dan bersab. Kemudian seluruh rangkaian lintang-lintang itu akan berpengaruh. Nilainya kita akan mulai dari cukup. Tinggal kalau ada salah berarti tinggal turun terus dari cukup, kita turunin terus setiap pelaksanaan ada kesalahan. Ya, jadi kita mulai dari cukup, nggak akan dari baik. Kalau ada ketinggian pasukan tidak sesuai, berarti akan berpengaruh pada gerakan bubar, bersab dan seluruh rangkaian gerakan lintang-lintang. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apabila ada kalimat atau gerakan tidak sempurna, contoh haluan kiri maju, jalan, selesai, lurus, dia langsung hadap kiri maju, maka salah. Maka rangkaian tidak sempurna, nilainya langsung kita kasih paling kiri. Maka sempurnanya adalah haluan kiri maju, jalan lurus, maju, jalan itu sempurna. Kita tetap kasih nilai sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan gerakannya. Seperti dulu 4 poin tadi kalau diperhatikan ya, jangan sampai nanti tidak diperhatikan, maka itu akan berpengaruh sama pasukan. Dan terima kasih dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.